Selamat siang anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya dalam mengikuti pembelajaran pada siang hari ini. Nah, baiklah, pada siang hari ini kita akan masuk dalam mata pelajaran sanitasi, hygiene, dan keselamatan kerja. Nah, pada siang hari ini kita akan membahas yaitu kita akan masuk di bagian bab 3. Bab 3 yaitu kita akan membahas mengenai pengotoran dan penyebab keracunan. Nah, sebelum kita lebih lanjut dalam pengotoran dan penyebab keracunan, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit. Nah, manusia membutuhkan asupan berupa makanan dan minuman untuk pada melangsungkan kehidupan. Makanan yang dimaksud ke dalam tubuh harus memiliki nilai gizi yang cukup. Kandungan vitamin, lemak, dan lain harus saling seimbang. Untuk mendapatkan makanan yang seimbang, asupannya harus diselerakan dengan kebersihan dari makanan itu sendiri. Asupan makanan yang tercemar, bakteri keracunan tentunya akan menimbulkan penyakit bagi tubuh. Oleh karena itu, kebersihan makanan harus dijaga secara optimal. Lalu, ada baiknya jika kita memiliki pengetahuan yang cukup tentang pencemaran pada makanan. Jadi, apa saja yang dapat mencemari makanan? Apa penyakit-penyakit yang dapat timbul dari bakteri makanan? Apa penyakit-penyakit yang akan timbulkan dari bakteri tersebut? Mari kita temukan jawabannya dengan mempelajari bab ini. Nah, pada siang hari ini Ibu akan menjelaskan untuk siang ini yaitu di bagian A, yaitu bagian A, definisi pengotoran makanan. Nah, kita akan mengetahui apa sih pengotoran makanan itu? Oke, di sini pengotoran makanan adalah segala sesuatu yang terdapat dalam makanan itu sendiri maupun yang diperoleh dari luar makanan, sedemikian rupa hingga dapat membahayakan kesehatan manusia. Nah, di sini juga kontaminasi dalam makanan dapat berlangsung melalui dua cara, yaitu kita akan membahas dua cara ini. Yang pertama, kontaminasi langsung. Nah, kontaminasi langsung yakni kontaminasi yang terjadi pada bahan makanan mentah, baik tanaman maupun hewan, yang diperoleh dari tempat hidup asal bahan makanan tersebut. Contohnya, terdapatnya mikroba pada sayuran yang berasal dari tanah, air, atau udara sekitar. Yang kedua, kontaminasi silang. Nah, kontaminasi silangnya ini kontaminasi pada bahan makanan mentah ataupun makanan masak melalui perantara. Contohnya, melalui berbagai pembawa antara lain serangga, tikus, peralatan, ataupun manusia yang menangani makanan tersebut. Nah, sebelum kita lanjut, dalam bahasa Inggris, kontaminasi biologis pada makanan lazim disebut dengan foodborne illness. Nah, atau penyakit bawaan pangan. Definisi sesungguhnya dari foodborne illness adalah sebuah gangguan kesehatan yang disebabkan dari konsumsi pangan yang telah terkontaminasi mikroba, patogen, atau bahan kimia lainnya yang berbahaya. Siapapun dapat terkena penyakit ini jika tidak menjaga apa yang ia makan. Ibu hamil, lansia, dan anak-anak lebih memiliki risiko tinggi terkena penyakit ini. Gejala dari foodborne illness ini adalah sebagai berikut. Pertama, diare. Kedua, sakit perut ringan. Ketiga, muntah-muntah. Keempat, gagal ginjal. Kelima, kelumpuhan. Nah, kita akan membahas foodborne illness, yaitu
sebuah gangguan kesehatan yang disebabkan dari konsumsi pangan yang telah terkontaminasi mikroba patogen atau bahan kimia yang berbahaya. Nah, di sini kita lihat bakteri utama yang menyebabkan foodborne illness, yaitu yang pertama Salmonella typhi. Sumbernya hidup pada fase manusia, lalat, kotoran, limbah. Kedua, Shigella spp. Sumbernya feses orang sakit, makanan dan minuman yang terkontaminasi serta lalat. Ketiga, Enterohemorrhagic and Sigatoxin producing Escherichia coli. Nah, sumbernya ditemukan dalam perut ternak pada orang yang terinfeksi serta tempat pemotongan hewan. Untuk dapat terhindar dari penyakit bawaan pangan, yang paling utama adalah menjaga kebersihan, memisahkan panganan mentah dari panganan yang matang, memasak dengan benar dan menggunakan air dan bahan baku yang aman. Nah, selanjutnya kita masuk pada jenis-jenis bakteri patogen utama penyebab keracunan makanan. Nah, di sini kita akan bahas bakteri Salmonella, karakteristik lebih kurangnya 2.500 serotypes. Selanjutnya donatifkan dengan pasteurisasi dengan menyebabkan infeksi. Nah, foodborne illness atau penyakit bawaan pangan yaitu demam, tipes, dan infeksi saluran pencernaan. Sumbernya air, tanah, serangga, hewan peliharaan, kotoran manusia, hewan, dan daging mentah. Nah, sumber pangan terkait daging sapi, unggas, telur mentah, kelapa kering, sayuran, buah-buahan, paprika kering, selai, kacang. Shigella yaitu karakteristiknya yang pertama, dalam keadaan parah dapat menyebabkan disentri. Kedua, dinaktifkan dengan pasteurisasi. Nah, foodborne illness disentri. Sumbernya fase manusia. Sumber pangan terkait selada, sayuran mentah, susu, dan produk susu, dan unggas. Berikutnya, yang ketiga yaitu bakteri Vibria charoenteriae. Nah, karakteristik tidak tahan panas dan dapat mati pada suhu pasteurisasi 60 derajat Celcius. Foodborne illness-nya penyakit kolera dengan gejala diare, mual, muntah, dan dehidrasi. Sumbernya tanah, air, feses. Sumber pangan terkait sayur mentah, udang, kerang, air minum. Keempat, Enterobacter sakazaki. Nah, karakteristik yaitu tumbuh di tanah lembab dan tidak membentuk spora. Foodborne illness-nya meningitis radang usus pada bayi. Sumbernya debu tanah. Sumber pangan terkait susu bubuk,
formula bayi baru lahir usia 0-28 hari. Kelima, Clostridium botulinum. Karakteristik membentuk spora, germinisasi, pH lebih dari 4,5 dan menyebabkan infeksi. Nah, foodborne illness-nya kelumpuhan atau fatal ketika mencapai pernapasan. Sumbernya tanah, sedimen, saluran pencernaan, hand. Sumber pangan terkait makanan kaleng, ikan, bawang putih dalam minyak, hazelnut dalam yogurt, jus, dan wortel. Berikutnya yang keenam. Staphylococcus aureus. Karakteristik mengkontaminasi makanan dan tumbuh dan menghasilkan enteroksin dalam makanan. Foodborne illness yaitu mual, nyeri perut. Sumbernya hidung manusia, kulit, tenggorokan, udara, debu, dan air. Sumber pangan daging sapi dan daging sapi olahan, susu, sandwich. Nah, selanjutnya ketujuh yaitu Bacillus cereus. Nah, karakteristik membentuk spora dan berkecambah pada pendinginan yang lambat. Nah, foodborne illness, mual, gastroenteritis. Sumbernya tanah, sedimen. Sumber pangan sereal, beras, puding. Nah, ke-8 yaitu Pseudomonas cacophenianus. Ya, itu karakteristik menghasilkan toxoflavin dan asam bongkrek, neurotoxin. Foodborne illness, keracunan fatal yang menyebabkan kematian. Sumbernya ampas kelapa yang diperoleh dari sisi pembuatan minyak kelapa. Sumbernya sumber pangan kayak tempe pengkoret. Nah, baiklah, materi yang Ibu sampaikan mengenai definisi pengotoran makanan sampai di sini. Jika ada penjelasan Ibu yang kurang, mohon dimaafkan, dan jika ada yang belum dipahami, silakan ditanyakan kembali. Ibu akan menunggu pertanyaan dari kalian. Sebelum Ibu akhiri pertemuan kita pada siang hari ini, di sini Ibu memberikan tugas. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan kontaminasi langsung. Kedua, jelaskan apa yang dimaksud dengan pengotoran makanan. Yang ketiga, jelaskan 5 jenis bakteri patogen utama penyebab keracunan makanan. Keempat, jelaskan apa yang dimaksud dengan kontaminasi silang. Nah, baiklah. Pertemuan pada siang hari ini kita akhiri sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Selamat siang.